Welcome back to my channel. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tugas Google Classroom melalui handphone. Kita simak video berikut ini. Membuat soal dengan Google Classroom yang ada di handphone memiliki keterbatasan sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, kita buka Classroom, kita masuk, kita pilih tugas kelas, kita pilih tambah, kita masukkan pertanyaan. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan satu buah pertanyaan, tidak bisa menambahkan pertanyaan. Nggak tahu ya, ini hanya pendapat saya. Kalau yang lain bisa menjawab, silakan. Nah, tapi ini saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa menambahkan, saya pilih ini pun tidak bisa. Lalu bagaimana jika saya ingin membuat lebih dari satu soal? Ya, lebih dari satu soal adalah kita keluar dulu dari Google Classroom, kita buang aja. Kita keluar lagi. Kita buka web browser kita atau Google kita search di sini adalah Google Classroom. Nah, setelah itu kita lihat di pojok kanan kita di atas gelambang search itu, ya, itu sudah akun kita atau belum, akun dari dinas. Kalau belum, kita ganti dulu. Kita ganti dengan akun dinas. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini masih tampilan handphone, belum tampilan desktop. Jadi bagaimana cara mengubah tampilan tersebut menjadi tampilan seperti layar komputer? Kita klik titik 3 yang ada di atas pojok kanan atas. Kita scroll ke bawah, kita checklist situs desktop. Oke. Kalau sudah, oh ini saya belum ganti akun nih. Kita klik ganti akun dulu ya. Oke, ganti akun jadi akun dinas. Oke, punya saya sudah. Nah, ini masih tampilan desktop lagi, kembali lagi. Kita klik ulang ya. Oke, ini sudah tampilan desktop atau tampilan seperti layaknya layar komputer. Nah, kita klik. Kita pilih tugas kelas. Kita klik buat. Kita pilih tugas kuis. Nah, kita beri judul, petunjuknya kita isi. Nah, jika sudah, kita klik ke sebelah kanan atau kita geser. Nah, di sini kita bisa membuat batas tenggangnya. Ya, jadi kita buat dulu batas tenggangnya, baru nanti kita tugaskan atau kita jadwalkan. Ya, misalnya Bapak Ibu mau membuat untuk tanggal 8. Ya, jadi batas waktunya tanggal 8 jam 11 siang. Nah, kalau sudah, baru kita buat penjadwalannya. Nah, mau langsung ditugaskan atau dijadwalkan. Karena saya buat untuk tanggal 8 Mei, jadi saya buat jadwalkan. Nah, saya masukkan tanggalnya juga tanggal 8. Namun kita mulai dari pukul 8. Ya, jadi akan berakhir pukul 11 jika sudah jadwalkan. Nah, tiba-tiba keluar. Nah, ini tidak masalah. Kita buka saja. Nah, kita klik blank quiz. Oke, kita klik blank quiznya. Nah, kita ubah blank quiz ini atau kita klik tanda yang ada di bawah nih, yang pojok kanan. Nah, blank quiznya ini kita ganti dengan tema tugas
tema 9 kita samakan saja seperti yang tadi. Nah, ini juga sama. Deskripsinya juga kita samakan saja. Nah, kalau sudah kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa kita ganti pilihan ganda, paragraf, jawaban singkat, kotak centang ataupun Dropbox ataupun Dropbox, drop down atau upload file ya. Nah, kalau mau menyisipkan gambar ini bisa kita bikin satu buah pertanyaan aja, 1 tambah 1 sama dengan 4. Oke, kalau sudah kita klik yang tanda centang di bawah, kita pilih jawaban yang benar, kita masukkan poinnya. Misalnya saya mau bikin 5 soal, berarti kalau 5 soal, masing-masing soal itu poinnya 20. Kenapa saya bilang 20? Karena kita memberikan poin keseluruhan adalah 100 ya. Jadi kalau misalkan 10 soal ya udah masing-masing 10. Begitu juga seterusnya ya. Misalnya saya mau bikin satu soal aja, jadi saya nilainya 100. Kalau sudah selesai, nah ini kita bisa klik tanda titik 3 yang di bawah sebelah kanan ini. Kita bisa acak urutan ya. Jadi nanti di tampilan layar desktop murid kita itu urutannya tidak seperti ini, bisa saja 3 yang di paling atas ataupun 4 yang di bagian ketiga, seperti itu ya. Jika sudah, kita silakan klik tanda titik 3 atau yang ada di atas samping huruf T. Kita masuk ke setelan ya. Kita checklist, kumpulkan alamat email dan kita batasi. Karena kenapa? Kalau kita tidak batasi, nanti siswa kita bisa mengulang pekerjaannya berkali-kali. Jadi kalau misalkan dia salah, dia mau bisa ngerjain lagi, ya otomatis nanti akan terus-menerus. Jadi itu akan membuat kita repot. Nah, kita ke presentasi. Nah, di sini ada acak urutan pertanyaan, ya. Tadi sudah acak opsi jawaban. Nah, sekarang acak urutan pertanyaan. Kalau urutan pertanyaan itu, misalkan saya mau bikin 5 pertanyaan, ya, pertanyaan ke satunya adalah tadi 1 tambah 1, terus pertanyaan keduanya 3 tambah 5, itu bisa berubah urutannya. Jadi tidak 1 sama 1, 1 tambah 1 itu nomor pertama, itu belum tentu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya. Mungkin saja 3 tambah 5-nya duluan, terus berapa tambah berapa duluan. Nah, kalau sudah kita simpan, ya nanti kita bisa lihat di respon atau tanggapan oleh siswa ya. Jadi di sini nanti ada 3 kolom jenis, ada individu, ada berdasarkan pertanyaan, dan berdasarkan apa saya lupa satu lagi. Kalau sudah, kita klik tanda titik 3 itu. Kita kalau sudah di sini kita batalkan saja ya, atau kita tidak usah mengirim formulir. Oke, kita close saja. Kalau sudah, kita rubah ke Google Classroom. Kok bolak-balik sih? Iya, memang itu kekurangan dari handphone ya. Ini kita ganti tampilannya situs desktop ya. Kita masuk ke Google Classroom kita yang tadi. Kita ganti akun dari dinasnya. Kenapa kok nggak bisa langsung sih pakai akun dari dinas? Karena lebih, kalau menurut saya sih, ini karena handphone ini pertama kalinya dibuka dengan akun pribadi, pasti otomatis itu yang akan
sering terbuka. Nah, kalau sudah kita pilih tugas kelas. Nah, kalau sudah ini sudah dijadwalkan, nah ya kan. Kalau memang Bapak Ibu kurang yakin, silakan dibuka kembali, nggak apa-apa. Ya, mana tadi? Nah, di sini dia nih. Nih, materi di bawahnya silakan dibuka kembali saja. Nah, ya. Jadi sini sudah ada ada pertanyaan dan jawaban. Nah, ini juga urutannya berbeda-beda. Tidak sama seperti yang awal. Oke, semoga video yang tadi saya tayangkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe supaya channel saya juga bisa berkembang dan dapat manfaat dari Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih.